Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Sabtu 11 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Februari 2026, kita semua dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-243. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri Allah dan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dan insya Allah telah hadir bersama kita di antara kita semua, para pemantik. Insya Allah topik yang akan diangkat pada pagi hari ini melanjutkan daripada topik minggu lalu, yaitu puasa sebagai laku untuk menata bicara. Dan insya Allah pada pagi hari ini pemantik akan dibawakan oleh Dr. Haji Agus Sukaca dan juga insya Allah oleh Profesor Dr. Partino. Sebelum kita mulai pada kajian Golden Habit Forum pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Agus Sukaca kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum yang setia rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi Ramadan ini kita dapat kembali bersilaturahim, meskipun tidak dijapri undangannya, hanya di grup, alhamdulillah tetap hadir. Dan ya kita bersyukur agenda kita bisa cukup mutawamah, dan kita berharap ini akan terus berlangsung untuk saling mengingatkan supaya kita bisa hidup dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dan kita saling mengingatkan untuk tetap berada di sana. Tadi perbincangan sebelum kita memulai, ya, harapan kita nanti semua berada di surga bersama-sama. Amin. Sehingga kalau ada yang tidak ketemu di surga, wah, semua anggota Golden Habit Forum ya bersama-sama mencari. Saling mencari. Mudah-mudahan dengan pencarian itu bisa mengangkat ya sahabat-sahabat kita ya, yang belum bersama-sama. Intinya kita ingin bersama-sama ya mempersiapkan diri menjadi calon penghuni surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pagi ini, insya Allah nanti bersama Prof. Partino, kita akan mengawali diskusi tentang bagaimana Ramadan ini kita jadikan menjadi exercise, ya, menjadi laku untuk menata bicara kita. Bab bicara ini merupakan salah satu aktualisasi amal yang paling banyak kita lakukan, ya.
karena rata-rata kita itu banyak berbicara. Ya, Ramadan ini sungguh merupakan momentum ya, untuk lebih memantapkan supaya bicara kita itu baik. Ya. Ya, ini sekarang episode 243. Ya, topiknya puasa sebagai laku menata bicara. Baik, sebagai pengantar, ini saya ambilkan hadis Nabi terkait dengan puasa dan bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala malam yadda qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ya, wal amalabi serta mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dengan usaha dia meninggalkan makan dan minumannya. Artinya tidak butuh puasanya. Ini maksudnya puasanya tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu salah satu yang harus kita lakukan adalah menjauhi qaulazur. Ya. Apa itu qaulazur? Ya, saya mencoba melihat beberapa hadis yang lain. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-isyraq billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ya. Ini sabda Nabi kita, ya, artinya, maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua. Ya. Ketika bicara ini beliau sedang bersandar, lalu beliau bergerak, duduk tegak dan bersabda, ingatlah juga qaulazur, ya, dan syahadatuz zur, ya, persaksian azur. Ya. Ini dua ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Apa itu qaulazur? Ya. Saya mencoba untuk mengeksplorasi apa itu qaulazur di dalam konteks hadis tadi. Ya. Ini diberikan beberapa yang termasuk qaulazur. Yang paling berat adalah kebohongan. Ya. Perkataan yang mengandung kebohongan. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang paling berat. Ya. Di samping itu, ada juga ghibah. Berbicara tentang keburukan orang lain, keburukan sahabat, teman, ya. Yang itu benar adanya, memang benar-benar buruk, memperbincangkan keburukan. Namimah, ya. Kata-kata yang menimbulkan dampak adu domba, ya. Sehingga satu orang dengan orang lain menjadi tidak nyaman. Ada sumpah palsu, ya, syahadatuz zur, sumpah palsu. Nah, termasuk kata-kata kotor dan keji. Nyanyian atau perkataan yang melalaikan, itu termasuk, ya. Pujian palsu atau sanjungan palsu. Dia dalam rangka menyanjung-nyanjung, tapi sebenarnya tidak pantas disanjung. Nah, ini termasuk dari
qaula zur. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa ini kita harus menghindari qaula zur itu sebulan penuh, bukan hanya ketika siang saja. Malamnya kita juga harus menghindarinya. Ya. Siang lebih-lebih, malam kita tetap harus menghindarinya. Nah, kalau kita sudah bisa menghindari siang malam selama 1 bulan, berarti kita membiasakan untuk berkata-kata yang baik. Karena norma bicara menurut Rasulullah SAW, ya, dan ini menjadi indikator keimanan, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu normanya. Norma bicara kita, apa yang terkeluar dari lesan kita, itu harus baik. Ya. Ini indikator keimanan. Kalau misalnya ada dorongan untuk berkata-kata yang tidak baik, maka kita harus mengeluarkan energi untuk menahan supaya jangan sampai keluar. Ya, jadi setiap dorongan untuk berkata-kata tidak baik, kita harus menahan supaya tidak keluar menjadi bunyi, menjadi bicara. Nah, ini perlu energi, bagaimana kita bisa menghambat dorongan kata-kata yang tidak baik. Nah, biasanya dorongan untuk berkata tidak baik ini ketika ada rangsang. Rangsangnya bisa kemarahan orang, orang memarah kepada kita, atau bullying yang dilakukan oleh orang lain, ya. Atau mungkin caci maki yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Itu biasanya ada dorongan untuk juga melakukan kata-kata yang senada. Ya, marah dibalas marah, bullying dibalas bullying, ya. Kemudian kata-kata kotor dibalas kata-kata kotor, itu normalnya orang. Tetapi puasa melatih, kalau ada dorongan untuk melakukan kata-kata yang tidak baik itu, maka kita harus menahan. Ini norma bicara kita. Nah, norma itu harus menjadi akhlak. Artinya apa? Artinya kita melakukan kata-kata yang baik itu tanpa dipikir-pikir lagi, menjadi otomatis. Sebagaimana sabda Nabi, ya, innal abda layatakallamu bil kalimati mirridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhullahu biya darajat. Sungguh seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang diridhoi Allah tanpa dipikir-pikir. Artinya otomatis yang keluar itu baik otomatis karena nggak dipikir-pikir lagi. Mulutnya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu artinya sudah otomatis, ya. Ya. Maka apa yang terjadi? Allah mengangkat dengannya beberapa derajat. Ini artinya sudah menjadi akhlak, ya, menjadi akhlak. Kata-kata baik menjadi akhlak. Tetapi sebaliknya, wa innal abda layatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang dimurkai Allah tanpa dipikir-pikir, dia dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang tanpa berpikir yang keluar kalimat tidak baik artinya akhlaknya sudah buruk. Ya, akhlak bicaranya buruk karena keburukan itu tidak dia filter, tidak dia tahan, tetap bisa keluar dari lisannya. Nah, orang yang bisa mengeluarkan kata-kata tidak baik lewat lisannya tanpa dipikir-pikir berarti akhlak bicaranya buruk. Ya. Oleh karena itu tempatnya fi jahannam.
Puasa melatih kita hanya bicara yang buruk. Nah, jadi ini apa yang otomatis kita bicarakan. Nah, Bapak sekalian, kita itu punya otak, ya, punya otak. Di dalam otak itu ada area Wernicke namanya. Wernicke itu di bagian belakang otak kita itu, area Wernicke. Itu area untuk memahami masukan informasi dari luar. Ya. Nah, saya berbicara ini, Bapak Ibu mendengarkan itu diinterpretasikan oleh area Wernicke. Ya. Jadi dia menginterpretasi kata-kata yang didengarkan, ya, atau yang dibaca. Nah, selanjutnya ditransfer ke area Broca. Ini di depannya ada area Broca. Area Broca itu area yang untuk memerintahkan bicara. Ya. Jadi kita bicara itu dikendalikan oleh otak kita. Ya. Dari area bicara Broca itu kemudian memerintahkan lisan untuk mengkomunikasikan apa yang dipikirkan oleh otak kita. Itu yang memerintahkan itu ada area namanya area Broca. Nah, orang yang berakhlak bicara baik, ya, dia interpretasi apapun yang diterima area Wernicke ditransmisikan ke area Broca, itu area Broca hanya bisa memerintahkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang tidak baik langsung difilter, ya, ditahan supaya tidak sampai diperintahkan kepada lisan untuk mengucapkan. Nah, ketika pola area Broca itu sudah otomatis, ya, dia hanya bisa memerintahkan kalimat-kalimat yang baik, maka itu artinya kita sudah berakhlak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini merupakan media latihan bagi kita untuk bisa berkata-kata hanya yang baik saja. Nah, ini latihan Ramadan. Mudah-mudahan dengan latihan ini kita bisa berakhlak baik di dalam berbicara. Demikian ya Bapak Ibu sekalian sebagai pendahuluan ya. Insya Allah Prof. Martino yang nanti akan menambahkan dari perspektif psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.